semua Menko, saya minta semua Menteri, saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, saya minta semua Menteri, telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, pelajari lagi, saya minta detail, kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada. Studi banding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, coba kita lihat ya. Ini ada pernyataan menarik dari Prabowo Subianto, Presiden Prabowo, soal perintahnya ke Sri Mulyani, pangkas anggaran seremonial. Cocok bro. Jadi sekali lagi ya, hal yang benar, hal yang baik ya pasti akan kita dukung ya. Jadi karena itu bekerjalah untuk rakyat, pasti didukung ya. Tapi kalau bekerja untuk pribadi dan golongan, ya orang rakyat marah pastinya, ya kan? Jadi saudara sekalian, ini hal yang baik ya. Sekali lagi, ini hal yang baik. Kita baca di rmol.id, tadi sudah ada videonya. Prabowo perintahkan Sri Mulyani pangkas anggaran seremonial. Cocok bro. Republik Merdeka. Menteri Keuangan Sri Mulyani diperintahkan untuk memangkas anggaran yang tidak penting dari pagu kementerian, garis miring lembaga seperti pelaksanaan seremonial. Demikian disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat sidang kabinet perdana di Istana Negara bersama seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Prabowo menilai selama ini terlalu banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah bagi perekonomian, termasuk perjalanan dinas. Sehingga Prabowo berharap Sri Mulyani bisa memangkasnya agar anggaran tidak jebol. Saya minta Menteri Keuangan, saya minta semua Menko, Menteri Koordinator, saya minta semua Menteri telusuri lagi alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA, pelajari lagi, kata Prabowo. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri. Mohon dikurangi sambungnya. Cocok bro. Menurut Prabowo era pemerintahnya harus pro rakyat. Cocok. Sehingga kegiatan yang tidak memberikan dampak pada masyarakat luas harus ditiadakan. Cocok. Apalagi perjalanan dinas terkait studi banding yang dirasa sangat tidak penting. Cocok. Kita harus memberi contoh. Fokus kita adalah pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ngada. Studi banding, belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien. Demikian Prabowo. Perintahkan juga bro. Ya. Agar premanisme dalam politik itu juga dihilangkan. Jangan sampai kemudian preman itu merasa mendapatkan angin dari Prabowo Subianto untuk mengadukan orang-orang ya karena kritisnya. Jadi saudara sekalian, ya komitmen saya dalam pemerintahan Prabowo ini adalah komitmennya tegas. Baik kita dukung, tidak baik kita kritik ya. Mayor Teddy diangkat itu melanggar undang-undang, itu sikap saya. Soal didengar atau enggak itu it is not my business. Tetapi kalau baik ya kita dukung. Sebagai contoh ini baik. Apakah nanti itu akan omon-omon doang, apakah terimplementasi? Kita sama-sama pelototi. Hei, mana menteri yang belum apa-apa sudah keluar negeri? Ingat AHY baru berapa bulan kalau nggak salah langsung keluar negeri ya kan? Ya mungkin ada undangan tapi apakah iya ya? Bawa istri pula. Ini harus jelas protokolernya. Apakah iya menteri itu punya istri? Ya kan? Yang punya istri itu orangnya, menterinya kan nggak punya. Apakah iya
istri itu harus ikut dalam kegiatan suami ke luar negeri atau keluar kota. Nah ini juga perlu kita lihat ya. Jangan sampai kemudian akhirnya kegiatan-kegiatan seremonial itu membuat banyak anggaran habis. Perhatikan juga kunjungan-kunjungan presiden ke luar negeri yang diikuti oleh para cukong, para konglomerat yang kalau ceritanya dulu disuruh jadi juru bayar. Itu juga penting. Jangan sampai kemudian lembaga kepresidenan dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Jadi cocok sekali. Cek itu lembaga-lembaga State Auxiliary Agency, KPU, Bawaslu, DPR sendiri itu doyan semua keluar negeri. Kadang-kadang untuk hal yang nggak masuk akal, ya kan? Untuk hal-hal yang tidak penting amat. Kalau memang mau belajar, belajarnya seperti apa? Ya kan? Yang terjadi adalah kadang-kadang hanya memanfaatkan jabatan, fasilitas. Padahal sekarang dengan digitalisasi semuanya bisa mudah untuk melakukan yang kita namakan misalnya koordinasi. Cukup investasi di internet aja. Ya kan? Itu jauh lebih powerful. Adakan internet yang baik di kantor-kantor pemerintah. Nah, itu kadang-kadang lucunya ya, mengadakan kegiatan-kegiatan itu bisa. Tapi mengadakan teknologi internet yang harusnya mudah itu nggak bisa. Yang terjadi adalah tetap ada kegiatan-kegiatan tatap muka yang menghabiskan banyak anggaran. Ya, tetapi memang kita juga harus lihat dampak ekonominya terhadap misalnya hotel, terhadap usaha-usaha kecil dan menengah. Yang paling penting adalah dibuat seproporsional mungkin, tidak menghabiskan anggaran, tapi juga harus menjadi trigger bagi perekonomian, akseleratif. Jadi dulu ada memang larangan di awal-awal pemerintahan Presiden Jokowi untuk menggelar di hotel-hotel, konferensi, seminar dan lain sebagainya. Akibatnya adalah ya perhotelan menjadi lesu. Karena begini, sahabat era sekalian, menghemat itu tidak baik kalau untuk negara. Yang benar adalah menggunakan uang sesuai dengan alokasinya, seefektif dan seefisien mungkin. Karena tujuannya adalah mengakselerasi ekonomi. Tapi kalau tujuannya itu bisa dicapai dengan Rp2, kenapa harus Rp3 misalnya? Nah itu jadi efisien dan efektif, ya. Jadi itu efisien, efektif. Jadi kalau seandainya misalnya kita membutuhkan kegiatan masukan, seminar 1 kali dengan katakanlah Zoom meeting 10 kali. Kenapa enggak kita ambil Zoom meeting 10 kali sebagai sesuatu yang barangkali jauh lebih intens dan lebih efektif dan lebih efisien karena kegiatannya bisa berkali-kali mengundang beragam stakeholders. Nah, saudara sekalian, setuju sekali ya. Cermati perjalanan-perjalanan dinas yang kadang-kadang ngawur ya. Bawa keluarga lagi. Tegur menteri-menteri, pejabat-pejabat yang kemudian memanfaatkan jabatannya untuk hal-hal seperti itu. Nanti kita lihat ya, siapa menteri yang belum apa-apa sudah keluar negeri. Ayo, yuk kita taruhan nih. Siapa menteri yang keluar negeri duluan? Itu satu. Siapa menteri yang bawa keluarga keluar negeri? Nah, tapi satu menteri yang melanggar etika pemerintahan sudah ada yang duluan. Yandri Susanto. Menteri yang salah bikin statement Yusril Iza Mahendra. Ya. Tetapi kita lihat menteri yang memanfaatkan fasilitas negara untuk jalan-jalan nanti kita akan lihat. Nah begitu dong. Saya senang dengan Prabowo kalau hal-hal seperti ini dibuka ke publik. Jangan kemudian kita yang mengkritik ini dianggap karena nggak suka, karena benci, karena tidak dapat jabatan. No. Ya. Kita terlalu cinta negara ini. Ingin negara ini menjadi negara yang baldatun, toyibatun, warofun ghafur. Preman-preman hilang yang suka ngadu-ngadu ke Bareskrim dan lain sebagainya. Kelompok-kelompok demokrasi munafik hilang. Mengkritik tapi di belakang bernegosiasi bisnis. Di belakang mau cari jabatan. Di belakang mau mendorong keluarganya.
No, I don't have such agenda. Ya, bisa dicek. Agenda kita adalah bagaimana mendorong pemerintahan ini terus-menerus dengan energi yang positif untuk membuat negara ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Salah satunya adalah demokrasi yang flourish, demokrasi yang berkembang secara baik. Sehingga orang tuh pandai, orang tuh adu argumentasi, adu pikiran, adu otak. Bukan sewa buzzer, antem sana, antem sini. Ya, jangan ulangi lagi apa yang dilakukan oleh Mulyono dengan menyewa buzzer, antem sana, antem sini. Lalu lihat menteri-menteri itu korup enggak? Dia pakai kakaknya enggak? Dia pakai saudaranya enggak? Dia pakai anaknya enggak? Kan itu yang harus kita lihat. Kalau kita mau cinta negara ini. Tapi kalau kita cuma sekadar menjadikan negara alat untuk kesenangan, kasihan sekali jadinya bangsa Indonesia ini ya. Begitu ya, Sobat Era sekalian. Mudah-mudahan Mr. Prabowo Subianto PS itu konsisten dengan hal-hal seperti ini. Karena biasanya memang kekuasaan yang baru itu cenderung idealis. Lama-lama dia pusing sendiri. Jokowi juga begitu. Wah, menterinya naik kelas ekonomi. Jokowi naik kelas ekonomi. Lama-lama malas juga dia. Ya, jangankan naik kelas ekonomi. Pesawat kepresidenannya dipakai pastinya. Ya, oke. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini. Apakah Pak Prabowo tidak tertarik untuk merekrut tokoh dari oposisi seperti Mas Refli Harun, Mas Said Didu dan lain-lain yang begitu kompeten dan berani? Jangan, jangan, saya katakan, jangan terbersit sedikit pun Pak Prabowo untuk merekrut Refli Harun. Jangan. Pertama, saya pasti akan menolak. Kedua, siapa yang menjadi oposisi? Siapa yang mengingatkan? Nanti semuanya ABS, asal Bapak senang, puji sana, puji sini. Saya mengatakan Mayor Teddy itu melanggar undang-undang bukan karena saya nggak suka Prabowo atau Mayor Teddy. Saya ingin menegakkan hukum, mengingatkan sumpah yang selurus-lurusnya itu. Tapi kalau tidak diikuti ya sudah, kan akan menjadi catatan sejarah. Hari pertama sudah melanggar undang-undang kan begitu. Ya, jadi Bob Nasution terima kasih ya, tetapi saya pasti akan menolak. Insya Allah, jangan pasti ya, nanti takabur. Insya Allah menolak kalau mau direkrut. Insya Allah menolak pastinya. Karena saya ingin beroposisi. Ya, cukuplah hidup kita dengan bahwa kita diberikan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Tapi gara-gara menyatakan pendapat diincar kesalahannya, ya kan? Dikatakan mau mengancam pembunuhan Jokowi. Siapa yang masa seorang ibu tua yang mengungkapkan kekesalannya kemudian dianggap sebagai sebuah perencanaan pembunuhan? Come on. Jangan terlalu lah ya. Gitu. Yang bahaya itu adalah kalau orang pura-pura membela tapi justru karena di belakangnya ada transaksi uang, ada transaksi duit. Itu yang paling bahaya. Itu yang merusak negara kita. Ya kan? Membela negara tapi ternyata mempraktikkan premanisme, korupsi dan lain sebagainya. Itu yang bahaya. Orang seperti saya insya Allah tidak bahaya bagi negara ini. Yang bahaya itu orang yang seperti tadi. Pura-pura bela Prabowo Subianto tapi cuma menggaruk uang negara. Ya kan? Mau memanfaatkan kedekatan kepada kekuasaan. Money laundry dan lain sebagainya. Itu yang paling berbahaya bagi republik ini. Ya, orang yang punya akses kekuasaan, punya kekuasaan tetapi merusak lingkungan, melakukan kegiatan-kegiatan ilegal, tidak amanah dan lain sebagainya. Gitu ya, saudara sekalian. Oke. Kemudian awal yang mantap dari Pak Prabowo. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada Yang Mulia Presiden Prabowo membuktikan janji dan ucapannya bekerja untuk kepentingan kesejahteraan rakyat NKRI. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Intinya adalah kalau memang baik kita katakan baik, tidak ya kita katakan tidak.
Mencintai negeri itu kan tidak harus selalu masuk dalam kabinet pemerintahan. That's right ya. Dan bekerja untuk negara itu tidak harus selalu fisik, ya kan? Pakai ini juga bisa, pakai ini juga bisa, ya. Pakai otak dan mulut tuh juga bisa, ya. Kemudian zaman Mulyono kebanyakan joget, HUT RI pada joget, ya. Zaman Mulyono kerja pejabat cuma pesta, nyanyi, joget. Setuju banget, ojo boros, berhemat, ya. Kemudian penghematan terbesar pasti dari cetak baju kaos yang biasa dilempar Mulyono, ya. Dari tiap perkataan beliau sangat meyakinkan, bikin optimis. Tapi di lain sisi seperti dalam komposisi kabinet saya pesimis. Ya udahlah ya. Kita terus saja kejar. Kita kasih waktu 100 hari pada kabinet untuk membuktikan diri. Kalau enggak kompeten pecat, korup pecat, begitu dong Pak, ya. Kalau mau didukung oleh rakyat. Kalau enggak ya nanti rakyat bilang, apa gunanya kalau yang mendukung itu pendukung bayaran semua. Stop gunakan buzzer. Ya kan? Perhatikan menteri-menteri Bapak, pejabat-pejabat Bapak yang menggunakan buzzer untuk menaikkan citranya. Yang menggunakan buzzer untuk membungkam oposisi. Ya. Hanya menteri korup, pejabat korup yang takut pada orang kritis. Ya. Hanya kelompok korup, kelompok yang cincai dengan kekuasaan untuk mencari keuntungan yang takut sama orang kritis. Tapi orang lurus gak akan pernah takut dengan orang yang kritis. Begitu. Tapi kalau orang bermasalah takut dengan orang kritis. Begitu Pak ya. Belusukan-belusukan gak jelas itu juga ditiadakan. Segera bersihkan kabinet daripada toksik sesudah balas budi pilpres. Yang harus dipangkas kabinetnya cuma habisi APBN. Kemudian apa lagi ya? Dosa apa para pejuang, para pahlawan, para pendiri bangsa ini hingga bangsa negara sebesar yang penduduknya 2 juta lebih dipimpin sekelas Fufu Fafa? Ya sudahlah, itu sudah sebuah kenyataan ya. Kalau memang tidak kompeten, ya lengserkan saja. Di-impeach. Kan kalau tidak mampu secara rohani dan jasmani, tidak bisa lagi ya. Kan harus mampu secara jasmani dan rohani. Pasti dibilang iri, sakit hati juga kalau kita kritik pemerintahan. Kacau emang Jongos Mulyono ya. Nanti kalau udah gagal bayar utang baru banyak negarawan yang muncul. Kalau sekarang bersenang-senang dulu sama APBN, sulit untuk optimis di kabinet yang gemuk ini. Ya sudahlah, nanti kita lihat terus ya. Kemudian apalagi ya? Anggaran pesta pora dan jalan-jalan yang tidak perlu harus dipangkas. Oke, buat Pak Prabowo gak perlu takut dengan Mulyono dan kroninya. Anda presiden, kekuasaan penuh ada di tangan Anda. Anda hasil pilihan rakyat. Nah, sini gak usah diulang-ulang lagi soal persentase ya. Jaketnya sudah tidak relevan Mas. It is only about jacket. Anda bayangkan bagi saya cuma jaket doang ya. Masa gak dipakai ya kan? Saya memakainya ya karena saya anggap bagus saja untuk dipakai. Tapi it doesn't mean bahwa saya tidak move on. No. Ya, saya tidak ada kaitannya lagi soal kontestasi pilpres dan lain sebagainya. Bagaimana dengan 2029? Apakah saya akan dukung Anies? Belum tentu. Bergantung. Kita kan tidak tahu 2029. Yang paling penting hari ini. Hari ini the actual presiden Prabowo Subianto. Anies berada di kubu oposisi. Ganjar nggak tahu kemana, ya kan? Oposisi juga harusnya. Jadi kita melakukan peran kita, ya. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ya. Kisah Mahabharata. Kenapa Refli Harun akhir-akhir ini suka memuji Prabowo, bilang keren, cocok dan lain-lain. Mulyono juga gitu di awal-awal hanya omong-omong, masa RH lupa. Ingat 2019 dia telah bohong mengkhianati pendukungnya. Jangan mau ditipu. Nah inilah saya bilang berat bagi saya. Saya mendua terhadap Prabowo hari ini. Ya,
Menduanya di dasar hati saya pesimis. Itu dasar hati saya. Tetapi sebagai warga negara, saya harus berharap. Jadi di balik pujian saya, itu juga terkandung dorongan agar Prabowo melakukan hal yang memang di-statementkannya, dinyatakannya. Dan tenang, saya tidak akan tertarik dengan jabatan apapun. Ya, jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Jadi begitu. Jadi saya dorong untuk melakukan hal yang baik, tapi kita tetap kritik untuk hal yang buruk. Ya, hal yang buruk itu pengangkatan Teddy, kemudian gemoy kabinet, ya kan. Tapi hal yang baik, efisiensi anggaran, pangkas proyek mercusuar, boleh. Kemudian ada Menteri Hak Asasi Manusia, boleh, ya kan. Tumbuhkan demokrasi tanpa kemunafikan, senang saya. Tapi tadi buang para buzzer, ya, para penjilat, menggunakan nama presiden untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya. Udahlah bro, cek ya, mana yang genuine, mana orang yang cuma mau cari keuntungan saja. Cek, ya kan? Itu yang harus kita lihat ya. Kemudian libas Pak menterimu yang menggunakan buzzer untuk pencitraan karena hanya menghabiskan anggaran. Dulu ada menteri, terus terang saja, yang di awal saja sudah kampanye untuk jadi presiden. Kan kacau. Bahkan kampanyenya melebihi Prabowo Subianto sendiri. Nah, tetapi unfortunately tetap dipakai. Ada menteri yang masalahnya banyak. Sampai terakhir ada soal istri muda dan lain sebagainya. Dipakai juga. Oke ya, karena itu kita kasih 100 hari. Gian go live stream. Saya paham kok maksud Bang Refli Harun mengapa kadang memuji Prabowo. Memang betul itu Bang. Saya juga gitu. Dalam hati pesimis, tapi sebagai warga negara yang baik harus mendorong juga. Iyalah. Tapi kenapa kepada Mulyono Anda tidak lagi mendorong di akhir pemerintahan? Ya nggak bisa diharapkan lagi. Karena dia sudah ceto welo-welo, ya, berkhianat terhadap negeri ini. Yang diurusnya adalah keluarganya, usahanya, kelompoknya dan lain sebagainya. Proyek-proyek mercusuarnya. Kita nggak bisa lagi memuji pada saat itu. Tapi Prabowo ini baru berapa hari bro? Ini tanggal 24. Berarti baru 4 hari. 5 hari. 20, 21, 22, 23, 24. Baru 5 hari. Masa Anda kemudian sudah hilang harapan? Nggak boleh. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja saudara sekalian. Makasih. Nah gitu dong, kritik Prabowo apapun masalahnya yang jadi tumbal Mulyono dan Fufafa. Yang minta Fufafa dicawapreskan Prabowo untuk menggait pemilih fanatik Mulyono. Ya sudahlah, kita udah selesai itu ya, kita sudah move on. Saya katakan sudah, kita nggak boleh balik-balik lagi ya. Tapi ini menjadi pembelajaran juga. Besok-besok kalau bikin pemilu ya jangan begitulah ya. Hilangkan presidensial threshold misalnya. Enak kan jadi Refli Harun. Kalau ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kita nggak perlu khawatir. Saya tidak punya pretensi Prabowo mau senang mau kagak, itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah demokrasi ini berkembang secara baik, flourish. Ya. Jangan lagi ada orang dipenjarakan karena menyampaikan pendapat. Walaupun pendapat itu keras misalnya. Ini sudah mulai ada para pengadu-pengadu itu ya. Sisa-sisa kekuasaan lama yang merasa jumawa lagi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.